Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu rawahu Nasai. Kula titipaken jenengan sedaya dhateng Allah azza wa jalla yang mana tidak akan hilang titipannya. Dan itu doa ketika Kanjeng Nabi mau safar, dititipaken dhateng Allah azza wa jalla semua perkawis atau ufawwidu amri ilallah innallaha basyirul bil ibad. Doa ketika mau meninggalkan rumah atau bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa juga mau bepergian atau meninggalkan rumah. Para jamaah ingkang dirahmati Allah, kita kemarin mengkaji asma Allah apa? Al-Qahiru dan Al-Qahhar. Al-Qahiru dan Al-Qahhar. Artinya yang maha menundukkan. Disebut dalam Al-Quran Al-Qahir 2 kali dan Al-Qahhar itu juga 2 kali. Dan ada yang unik dalam penyebutan Al-Qahhar dalam Al-Quran, selalu sesudahnya diiringi dengan atau sebelumnya diiringi dengan Al-Wahid. Apa artinya Al-Wahid? Yang Maha Esa. Nanti kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan, wahai Muhammad, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Maha Esa dan Maha menundukkan atau Maha mengalahkan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ingkar terhadap risalahnya Kanjeng Nabi, itu ketika Nabi datang, saya ulangi lagi, mereka tidak dalam kondisi ateis, tidak dalam kondisi tidak mengenal Tuhan, tapi mereka sudah mengenal, bahkan Allah sudah mengenal. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, dengan sesembahan-sesembahan, atau dengan tauhid-tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah makhluk Allah ya, yang punya ambisi untuk disembah. Itu tauhid. Fir'aun itu tauhid, Namrud itu tauhid. Jadi bukan orang nggak kenal Tuhan gitu ya, seperti suku pedalaman gitu ya. Orangnya ateis atau gimana, enggak. Mereka sudah mengenal Allah, tapi menyekutukan. Dan katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar juga dengan risalahmu, bahwa Allah itu Esa dan Allah Maha mengalahkan atau menundukkan. Artinya seperti itu. Al-makna fi haqqillahi ta'ala, kemarin sudah kita kaji. Al-mudillu musta'bud khalquhu al-ali wa alaihim. Musta'bidu khalquhu al-ali wa alaihim. Al-mudhallilu itu zillun ya, yang menundukkan hamba-hambanya dan juga cipta-ciptaannya, al-aliyu alaihim, dan dia maha tinggi atas segala makhluknya. Al-mudhallil itu yang menundukkan. Kemarin sudah kita kaji juga ya, seluruh apa yang ada di bumi ini, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Semua apa yang ada di bumi ini sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Masa Ustaz, itu ada orang kafir nggak mau tunduk. Ada orang musyrik itu juga nggak mau tunduk. Ada orang ateis juga nggak mau tunduk kepada Allah.
tau'an wa karhan. Mereka pasti akan tunduk secara sukarela ya, ataupun secara paksaan. Loh, gimana Ustaz? Kalau sukarela kan seperti kita ini, hari ini pergi ke masjid, insya Allah semua sukarela, semua ikhlas. Kalau karhan itu gimana Ustaz? Ingat cerita Fir'aun. Fir'aun itu mau tunduk gak kepada Allah? Akhirnya dia tunduk juga. Kapan tunduknya? Dengan kematian. Namrud juga. Dan semua apa yang di bumi ini, di jagat raya ini, pasti tunduk kepada Allah, terutama terhadap takdir Allah. Ada Ustaz orang itu nggak mau tunduk, nggak mau sholat, malas, nggak mau pergi ke masjid. Ya suatu saat dia pasti akan ya, ke masjid atau pasti akan sholat atau disolat. Ya udah itu. Pasti akan tunduk semua itu kepada Allah. Baik itu tau'an itu sukarela. Kita semua orang-orang yang beriman di tafsir Al-Wajiz adalah tau'an itu kita semua. Orang yang beriman tunduknya sukarela. Sedangkan orang kafir tunduknya kepada Allah secara paksaan. Bahkan juga bayang-bayangannya itu tunduk juga kepada Allah. Al-Mudzallilu, Allah yang maha menundukkan, artinya Al-Qahhar. Wa huwa alladzi hadoat lahu ar-riqab wa zallat lahu jababirah. Wallazi, Allah yang hadoat lahu ar-riqab, Allah yang menjadikan hamba sahaya orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya tunduk kepada Allah. Iya. Wonten tiyang sakit berdoa kepada Allah, minta kesehatan. Ada orang miskin nggak punya, misalkan harta, minta kepada Allah, minta rezeki. Ada pencari ilmu, minta ilmu kepada Allah, tunduk. Subhanaka la ilma lana, pangeran niki kula nek jenengan boten paringi ilmu kula niki tetep bodho. Ilmu niku dan jenengan al-alim. Ada seorang hamba mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada seorang petani tunduk kepada Allah, minta agar hasil panennya melimpah. Semua tunduk kepada Allah. Ar-Riqab termasuk orang-orang yang tertindas dan juga hamba sahaya. Wazullat lahu jabair, dan bukan hanya orang-orang yang tertindas dan orang-orang lemah, bahkan al-jabair. Apa itu al-jabair? Diktator, penguasa pun semua tunduk kepada Allah. Ada penguasa, ada pejabat tidak tersentuh. Tidak tersentuh apa? Tidak tersentuh hukum. Pengamanannya berlapis. Lapis berapa? Lapis 7, ring 1, ring 2, ring 3, ring 7. Enggak tersentuh, Ustaz. Bahkan dengan hukum tidak tersentuh. Kita mengkaji asma Allah Al-Qahhar. Pasti orang itu juga tunduk kepada Allah. Kapan? Ya dalam takdirnya semua. Boleh jadi dia sakit, berobat ke sana sini juga enggak sembuh. Bahkan meninggal dunia pasti tunduk kepada Allah. Itu sama semua enggak tersentuh, sama aparat enggak tersentuh, hukum enggak tersentuh, pasti juga tunduk semua kepada Allah. Siapa contohnya? Fir'aun, Namrud. Fir'aun itu bala tentaranya banyak kan? Bil-Autad punya itu pasak-pasak bara tentara berbaris itu seperti tiang. Toghu fil bilad. Toghu dia. Bahkan bukan hanya berkuasa, tapi minta untuk disembah.
Disembahi sembana aku lagi pangeranmu wis. Pasukane akeh, ya zalim, menindas. Siapa yang ditindas? Bani Israel lah. Ditindas itu sama Fir'aun itu. Bahkan bukan hanya ditindas, disuruh menyembah. Apa cukup di situ? Tidak. Fa'aksaru fiha fasad. Dia bikin banyak kerusakan di muka bumi. Merusak alam, merusak keturunan. Ustaz, gimana merusak keturunan itu? Bayi-bayi dibunuh sama dia. Dan akhirnya Fir'aun itu tunduk kepada Al-Qahar apa tidak? Tunduk. Dia mati bersama siapa? Bala tentaranya. Gimana cara matinya? Tenggelamkan. Ayo pasukanmu ring 1, ring 2 mana? Bisa. Tetap semua tunduk kepada Al-Qahar. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, bahkan penguasa-penguasa yang kekuasaannya itu digunakan untuk menindas orang lain, ataupun orang penguasa yang menguasai beberapa daerah dan kekayaan, semuanya pasti akan tunduk kepada Allah. Wa anat lahu wujuhuh, dan tunduk juga wajahnya kepada Allah. Al-qahru kulla syai'in zalat lahu khalaik wa tawadu'at, dan mereka juga tertunduk tawaduk kepada Allah li azamatihi, atas kebesarannya, wa jalalihi, dan juga atas kemuliaan Allah, wa kibriyaihi, dan juga atas kebesaran atau keagungan Allah. Semuanya tunduk. Itu artinya Al-Qahar. Wong sugih tunduk ke Allah, yang melarat tunduk ke Allah, penguasa tunduk semua kepada Allah. Seluruh makhluknya tunduk tawaddu'at li azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi. Itu artinya Al-Jabbar, Allah Maha menundukkan. Di sini wa annat lahu wujuh. Annat itu tertunduknya, menunduk. Akan ada yang mengatakan tertundukan rukuk pun itu hanya kepada Allah. Rukuk itu gimana rukuk itu? Rukuk itu bukan sujud tuh ya. Rukuk itu gimana? Ini merendahkan. Bahkan kita hanya rukuk itu hanya kepada Allah. Annat, menunggu. Dulu itu kakek-kakek kita dulu, waktu zaman Jepang, itu kalau pagi dipaksa itu menghadap matahari, hadap ke arah timur, dipaksa untuk sujud, enggak sujud, tunduk kepada benderanya Jepang. Pagi tunduk, iya enggak mau. Tunduk rukuk itu hanya kepada Allah. Warka'u ma'aro roki'in. Saya hanya mau rukuk pada Allah. Udah tunduk badanmu, nggak sujud kok, tunduk aja, nggak mau. Rukuk saya hanya kepada Allah. Dulu seperti itu, kakek-kakek kita dulu seperti itu, ulama-ulama, kiai-kiai dulu seperti itu. Suruh rukuk badannya, awakmu ngomong titik ini dulu. Nah gendera Jepang orang sujud, rukuk tok nggak mau. Hari ini ada nggak kita yang rukuk ke makhluk itu? Ada. Kalau salaman ke ustadz, maksudnya nggak usah rukuk gitu. Kadang kita sama gurunya itu sampai rukuk-rukuk gitu. Nah, ustadz gimana ya? Karena badan kita lebih tinggi sama ustadz kita sehingga menunduk rendah gitu. Dalam artian tidak rukuk. Biasanya kan ada itu sama gurunya itu sampai rukuk-rukuk. Ya, rukuk hanya kepada Allah. Ustadz bagaimana kalau saya merendah misalkan kepada orang tua saya, misalkan mau salaman, ya hanya merendahkan gitu. Karena tinggi badan kita lebih tinggi. Dan tidak ada rukuk kecuali kepada Allah. Gak usah nunduk-nunduk misalkan gitu. Apalagi tarik keberkahan
Lewat apa itu biasanya? Minuman. Itu bekas gelasnya Ustadz Galih, tak minum rek. Capeti lambene nang kene. Bismillah be oleh barokah. Gak ada keberkahannya Ustadz itu ada dalam apanya? Ilmunya. Ya, saya dulu seumur sampean sewenang karo gelasnya Pak Yai. Kalau habis ada acara Batu Laros apa gelas. Gelas. Saya minum pas bekas mulutnya. Ya, jangan enggak. Keberkahannya Ustadz itu ada dalam apa ya? Ilmunya, bukan pada sandalnya, bukan pada minumannya ya. Pokoknya kalau cari keberkahan di ilmunya. Kalau nggak mau melok ngaji, kalau ngaji di belakang sendiri misalkan di luar moro-moro kalau kiai ini metu langsung disalami, bolak-balik. Minumannya diminum juga biar dapat keberkahannya. Boleh. Ustadz kalau Nabi gimana pengecualian Nabi? Tapi kalau ustadz-ustadz itu ya cukup keberkahannya ada dalam ilmu, bukan dalam minumannya, bukan dalam sandalnya ya. Maka di sini disebutkan wa anat lahu wujuh dan semua makhluk itu tertunduk wajahnya hanya kepada Allah. Ya, jangan merendah, jangan rukuk, jangan sujud kepada selain Allah. Kemudian Ustadz apa efeknya ketika kita mengimani bahwa Allah itu Al-Qahiru Al-Qahar min asaril iman bihadaini ismaini al-karimaini. Efeknya ketika kita mengimani bahwa Allah Al-Qahir Al-Qahar itu adalah awalan pertama Al-Qahiru Al-Qahar la yakunu illa wahidan la kafa'alahu illa lam yakun qahiron. Artinya yang namanya Al-Qahar itu sudah tiada tanding. Karena menundukkan, mengalahkan, maka sudah tiada tandingan. Nah, ngapain kalau nggak ada tandingan? Walida iktarona ismuhu subhanahu al-qahir awil qahar bi ismihi subhanahu al-wahid fi kulli ayat. Dan setiap ayat dalam Al-Quran ketika ada al-qahar atau al-qahir selalu iktarona ismuhu. Iktarona, korona, korinun selalu berdekatan namanya dengan Al-Wahid yang Maha bisa dipahami? Kalau namanya mengalahkan berarti juara berapa? Ya satu, esa gitu. Sehingga hikmahnya adalah berikutnya al-imanu bihadza yaltazimu ifradu subhanahu bi ibadatihi. Semakin kuat tauhid kita, semakin akas ibadah kita kepada Allah wahdahu la syarikalah. Hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Karena Allah Al-Qahar. Yang kuat pasti nomor satu. Karena maha menundukkan, maha mengalahkan. Sama alihat lainnya, sama tuhan-tuhan yang lain. Kalah kabeh udah. Sama penguasa-penguasa Ustaz yang jaringannya kuat, kalah kabeh. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Wis ora tolah-toleh wedi kuwalat nang danyang, lebih kuwalat wedi kuwalat nang Roro Kidul, wedi kuwalat nang ya leluhur gak ono, udah gak ada. Hanya kepada Allah. Ustaz iki demi sakti, iya nanti dikalahkan sama Allah karena Allah Al-Qahar. Nanti ditundukkan sama Allah. Ustaz bagaimana kalau saya juga menyembah juga yang lembut ini Ustaz, atau saya juga nyample sama Ki Semar juga Ustaz. Udah nanti dikalahkan sama Allah. Udah jangan disamplah-sample nanti sirik. Sekedar menyapa Ustaz nuwun sewu, mek liwat tok enggak boleh haram. Tempat ini angker Ustaz sudah minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah Al-Qahar, maha mengalahkan. Sehingga murnilah akidah kita. Tauhid kita semakin murni. Pernah enggak kamu kata teman-temanmu ini, liwat dalan iki ojo lali rek. Ngritingo atau kebelo. Pernah enggak?
atau amito. Dalan iki angker akeh sing kepleset nang kene. Maka kita amit-amit. Setelah kita mengkaji bahwa Allah Al-Qahar, udah nggak ada lagi amit-amit. Ya. Kita mohon perlindungan kepada siapa? Karena Allah Setahun lu demite, iya biar nanti dikalahkan sama Allah. Sehingga peribadatan kita itu murni hanya kepada Allah. Bukan dicampur-campur. Saya enggak ibadahi, hanya amit tok, amit kok enggak ibadah. Udah enggak ada. Kalau amit-amitan lagi, cukup kepada Al-Qahar. Fi kulli ayatin. Wal imanu bihada yaltazimu ifradu subhanahu bil ibadah, sehingga lahirlah kemurnian ibadah ya hanya kepada Allah, mengesahkan Allah. Wal iradatu was tasdik, dan juga kemauan kita dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Fala yajuzu sarfu syai'in min dalika limma siwallah, dan tidak bisa menyetarakan atau merubah kepercayaan kita kepada selain Allah minal makhlukin, daripada makhluk-makhluk yang lain, marbubina, yang disembah. Marbubin itu dijadikan Tuhan, alihat, disembah. Jangan takut. Wes, kalau lewat tempat-tempat angker, tempat-tempat yang dulu dijadikan sesembahan sama orang, gak usah amit-amit, gak usah elok-elok, gak usah belayar-belayar, gak usah rating-rating, gak usah bel-bel. Al-Qahar, biar nanti dikalahkan oleh Allah. Itu buah mengimani asma Allah Al-Qahar. Apa buahnya? Menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan semurni-murni tauhid. Paham? Ya, wis gak usah nggawa jimat, gak usah nggawa keris. Keris itu silakan disimpan tapi sebagai benda seni. Gak usah diakui bahwa di dalamnya ini ada kodamnya. Ustaz, ada benar kodamnya? Iya, panas. Udah, Allah Al-Qahar. Nek mboten dijamasi mbarai apa sak keluarga. Udah, Allah Al-Qahar, biar dikalahkan sama Allah. Mohon pertolongan kepada Allah terhadap segala sesuatu. Termasuk urusan rezeki, kesehatan, titip anak juga. Udah titipkan kepada Allah. Bilang itu kepada ayah sampean. Tadi seperti hadis yang saya baca. Astaudiukumullah. Saya titipkan kalian semua kepada Allah. Sama Ustadz itu kalau nyambangi anak juga gitu. Astaudiuka. Kalau hadisnya itu tadi astaudiukumullah. Kamu tak titipkan kepada Allah. Ya lewat perantara ustadzmu juga. Lewat perantara guru-gurumu. Lewat perantara pengasuhan. Tapi semuanya saya titipkan kepada Allah. Alladzi la tadhi'u, yang Allah itu tidak akan menghilangkan wadi'atuh, titipannya. Titipkan semua kepada Allah. Karena Allah apa? Al-Qahar. Rezekimu juga, kesehatanmu juga. Ustaz, kalau udah dititipkan Allah, terus apa saya nggak harus bekerja Ustaz? Ya tetap bekerja, tetap berikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Cuma ditolak. Tapi tidak menjadi penyebab ukuran rezeki. Ya sama seperti kunci rumah. Kunci rumah itu perintah Rasul. Perintah Nabi. Kunci sepeda motor perintah Nabi. Sunnah itu, sunnah Rasul, perintah itu. Tapi tidak menjadi penyebab dari keamanan. Karena siapa yang maha mengamankan? Allah. Karena siapa yang maha memberi rezeki? Allah. Berobat Ustaz gimana? Sama juga. Berobatmu tidak menjadi penyebab kesembuhan. Karena maha penyembuh Allah. Tapi itu perintah saja.
Sehingga semua ikhtiar kita sifatnya ibadah. Urusan takaran, urusannya Allah. Suge gak suge, waras gak waras, ya paham gak paham Allah. Belajarmu juga tidak menentukan, ya, kamu ikhtiar menghafal, itu tidak menentukan jumlah hafalan. Yang menentukan siapa? Allah. Maka minta. Saya kepingin jadi anak soleh, jadi orang yang taat ibadah, minta kepada Allah. Itu sering Anda baca ya. Allahumma ini ala zikri. Ya itu, baca terus itu minta. Kalau mau jadi orang baik minta. Lu orang baik itu kan prestasi saya Ustaz. Karena saya mampu menahan hawa nafsu, mampu jalan dari rumah ke masjid. Enggak. Kita enggak ada apa-apanya, kekuatan hanya milik Allah. Kesalehan itu anugerah dari Allah. Ilmu juga anugerah dari Allah. Maka wasta'in billah al-qahar, jangan minta kepada yang lain. Jangan tunduk juga kepada yang lain. Tunjuknya hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, memohon hidayah, petunjuk juga hanya kepada Allah. Maka besok akan kita teruskan lagi hikmah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Keenam, ada tujuh ini. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Kata Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.